Hai, ini dia Z-Blast 57, smartwatch terbaru dari seri Z-Blast yang terlihat mirip-mirip seperti T-Rex 2. Untuk desainnya sendiri ini terlihat keren, sporty, dan maco ya guys menurut saya ini. Tetapi dia terasa ringan dan lebih cocok untuk kamu yang berlengan besar sih menurut saya. Kualitasnya sendiri juga terbilang baik dan bagus guys. Cuma untuk materialnya ini kalau dari case-nya dari plastik, sedangkan di bezelnya ini baru dari alloy ya. Lalu untuk strap menurut saya ini cukup bagus dan berkualitas, lentur dan tidak tebal. Strapnya ini ada dua penyangga strap dan juga buckle-nya dari logam. Mantap. Ukurannya sendiri dia 22 mm di sini tertulisnya ya. Dan quick release dia ada di sebelah kanan. Kita lihat di bagian pinggir-pinggir case-nya, di bagian bawah ini ada lubang speaker dan mic ya. Ini dia harusnya bisa Bluetooth call. Langsung aja kita tes untuk speaker dari smartwatch Z-Blast ini. Tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speaker dari smartwatch Z-Blast 57. Dia ini hanya bisa terhubung ke smartphone iPhone ya, tidak bisa ke Android. Ya, terima kasih. Kita lanjut di bagian displaynya nih guys. Untuk display ini saya suka banget ya. Untuk watch face sendiri dia ini ukurannya cukup besar dan lihat deh. Untuk watch face analognya jarumnya menyapu guys, mantap bener. Untuk ukuran displaynya dia adalah 1,39 inch. Gila, mantap ya. Resolusinya 360 x 360 pixel dan layarnya tebak menggunakan apa? Ya, masih IPS, tapi ini saya berasanya ketika melihat pertama kali seperti AMOLED screen guys. Mantap deh. Jadi agak sulit ngebedain ya. Warna pekat hitamnya itu mantap sih menurut saya. Kontrasnya. Kita lihat-lihat untuk di bagian watch face yang tersedia dari bawaan smartwatch-nya ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 6. Ini mirip banget nih seperti di T-Rex gitu ya. Keren sih ini, mantep. Dan masih bisa ditambah lagi nih watch face-nya guys. Gile, dari aplikasinya yaitu David App ada di Play Store dan di App Store. Ini saya menggunakan App Store iPhone. Di sini juga banyak ya. Kemudian kalau saya cari-cari di bagian di sini dia masih bisa di custom dialnya pakai dari galeri smartphone kita. Kemudian untuk di lainnya, kemudian screen time off-nya ini kita bisa atur ya. Kunci otomatisnya sampai 30 detik guys. Lumayan lama loh ini. Biasanya cuma 15 detik gitu ya, 10 detik. Ini sampai 30 detik. Lumayan lama. Dan dia tidak bisa disetting dari smartwatch-nya ya untuk screen time off-nya. Saya udah cek, coba lihat-lihat tidak ada guys. Saya coba untuk sensitivitas layarnya ini udah cukup oke sih menurut saya. Tidak ada masalah ya. Cukup smooth, ringan. Dan dia hanya ada dua pilihan view UI saja. Ya, kita slide dari sini menu toggle-nya di sini ya. Nah, view grid dan list view. Menu toggle-nya seperti ini, seperti di Max 5 gitu ya. UI-nya, fontnya juga seperti ini. Satu hal yang mau saya sampaikan di sini, dia belum bisa tap to wake guys. Hanya bisa raise to wake aja seperti ini. Langsung aja kita lihat-lihat di dalam fitur-fiturnya. Kita slide begini ya untuk melihat fiturnya. Oke, yang pertama kita lihat ada step, sleep, measure heart rate. Kita tes. Oke, untuk heart rate-nya sendiri dia harus disentuh baru bisa memulai guys. Jadi tidak langsung memulai otomatis ya. Dan kita tunggu. Sudah muncul cukup cepat dan kita lihat, kita tunggu sebentar apakah berjalan dinamis. Ya, dia ternyata tidak berjalan dinamis, berhenti begitu aja ya. Kita lihat lagi yang lainnya. Di sini ada exercise, tersedia banyak pilihan fitur exercise di sini. Tersedia 19 fitur exercise dan di bawahnya ini sekali masih bisa ditambah lagi ya. Mantap nih. Cuma saya mengingatkan ini dia belum built-in GPS. Jadi harus pakai GPS dari smartphone kita ya. Kita tes untuk working. Ada timer penghitung mundur. Tampilannya seperti ini. Dia tidak bisa untuk menampilkan Bluetooth music ya di mode exercise-nya. Lalu di sini juga ada blood pressure. Ini juga harus di tap guys. BP-nya sama seperti di heart rate dan kita tunggu ya. Dia muncul dan tidak berjalan dinamis, hanya berhenti aja. Kita lihat yang lainnya, fiturnya ada SpO2 atau blood oxygen, dia juga harus disentuh baru memulai. Oke, untuk SpO2 nya sendiri dia berjalan secara dinamis, bisa dilihat ya, berubah 98, 97, 98, mantap. Dan kita lihat yang lain fiturnya ada apa aja ya, kita buka aja nih guys. Ini sekalian hands on ya, kita coba hands on tampilannya seperti apa ya. Seperti ini tampilannya guys. Untuk strapnya sendiri terlihat lebar di lengan saya yang kecil ya, ukuran 16 cm dan terlihat juga cukup tebal tuh guys. Nanti kita ukur ya. Dan tes raise to wake berjalan sih agak lambat ya, tidak terlalu responsif banget, cuma lumayan cukup oke lah. Saya suka dengan jarum analognya nih, watch face-nya mantap, terlihat hidup banget gitu, walaupun dia layarnya masih menggunakan IPS loh. Fitur lainnya di sini pasti ada waiter, remote shutter atau remote
kamera ya, di music player alias music bluetooth. Di sini ada pengaturan volume di sini pastinya ya, tuh jadi tanpa harus menggunakan handphone lagi. Lalu ada breathe di setting, kita lihat di sini banyak lagi nih di bagian settingnya ya. Ada game pastinya, ada 2 nih pilihan game, stopwatch, alarm, kemudian timer, waktu penghitung mundur, menu view yang tadi saya sebutkan ada 2. Brightness setting ini tidak ada auto brightness ya, jadi manual. Vibration dan about-nya adalah 57. Oke, itu aja sih fitur-fiturnya ya. Menu toggle-nya sih cukup komplit nih guys. Dia ada untuk mode singkat ke mengaktifkan mode telepon, setting, lalu ini adalah setting brightness, di sini ada. Ya, mantap, cukup lengkap. Saya ukur untuk ukurannya sendiri diameternya 49 mm lebih guys. Ini hampir 50 mm ya. Mantap. Untuk tinggi dari case-nya ini look to look adalah 52 mm lebih. Tebalannya 15 mm lebih guys. Mantap bener ya. Waduh. Buat kamu yang berlengan besar sih ini cocok banget. Mantap. Jadi terlihat lebih sporty. Tapi kalau lengan kamu kecil seperti saya juga cukup oke juga sih. Yang penting pede aja pakainya ya nggak. Tuh. Nah, kalau dilihat sekilas sih mirip-mirip seperti T-Rex ya. Mantap deh kalau nggak ada mereknya gitu. Kalau T-Rex kan di sini ada logonya nih, T-Rex. Untuk kapasitas baterainya ini terbilang besar ya, 400 mAh nih guys. Tertulisnya bisa tahan sampai 15 hari atau 2 mingguan. Mantap. Untuk harganya sendiri, Z-Blast ini ada di AliExpress dan Lazada. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, yang Lazada juga. Lazada Indonesia ya pastinya. Di sini kalau di AliExpress harganya 52,99 dolar. Kalau di rupiah ini tuh sekitar 834 ribuan. Lumayan ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari smartwatch Z-Blast 57 ini terbilang sporty ya, dan harganya juga lebih jauh banget, lebih murah daripada T-Rex yang seri kedua itu ya. Untuk kelebihannya dia ada di bagian display yang saya sangat suka sih ya. Untuk watch face analognya dia berjalan menyapu seperti ini, dan masih banyak lagi, terbilangnya sih tertulisnya sampai 250 lebih watch face pilihan dari aplikasinya David ya. Mantap. Untuk kualitas dan juga build quality-nya ini terbilang solid, walaupun dia menggunakan case ini dari plastik dan sedikit alloy di bagian bezelnya ini guys. Strapnya mendukung, terbilang bagus, lentur, dan cukup nyaman dipakai. Apalagi kan untuk kamu yang berlengan besar, ini sangat cocok menurut saya guys. Ya mantap sih. Semoga aja dia bisa masuk ke Indonesia dan ada yang jual, jadi tidak usah berlama-lama menunggu ya. Oh ya, kelebihannya lagi, baterainya juga terbilang besar guys, 400 mAh guys. Mantap. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan review singkat dari Z-Blast 57. Cepet ya, udah sampai 57 guys. Mantap. Masih ada lagi tuh guys, Z-Blast B-Talk 2. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, segini dulu yang bisa saya sampaikan. Save ready and see you next my video. Jaga kesehatan guys. Bye.